berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Karena dibangun di lahan milik Pemda, bangunan hotel dan restoran di kawasan Gili Trawangan disegel Kejaksaan Tinggi NTB. Lapuk termakan usia, atap bangunan SDN 1 Rarang Lombok Timur nyaris roboh. Meriahkan HUT kemerdekaan, ratusan pelajar di Lombok Barat mengikuti parade drum band dengan mengenakan pakaian adat. Ini kita lakukan hari ini apakah sudah berkaitan dengan kode etik jurnalistik ketiga SPS atau Ragam cara merayakan kemerdekaan. Asosiasi Media Televisi Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Nusa Tenggara Barat menggelar diskusi tentang kebebasan pers pada Rabu pagi. Diskusi bertajuk menakar kebebasan pers di era kemerdekaan dihadiri perwakilan Asosiasi Media, OPD, dan aparat penegak hukum, dan para wartawan media cetak dan juga online. Para jurnalis berkumpul merayakan HUT kemerdekaan ke-80 sekaligus merumuskan berbagai persoalan jurnalistik masa kini yang dijumpai saat meliput di daerah. Hadir menjadi pemateri dalam diskusi tersebut senior pers di NTB, Adhar Hakim, Kepala Dinas Kominfotik NTB Yusron Hadi, dan perwakilan dari Polda Nusa Tenggara Barat AKBP Jolbadi. Muspida dan perwakilan asosiasi mengakui puluhan kasus penghalangan tugas pers harus menjadi perhatian bersama yang harus dicarikan solusinya demi menciptakan ruang pers yang sehat dan independensi dalam menjalankan tugasnya. dari perspektif kami nih Pak. Selamat hari ulang tahun kepada IJTI yang ke-27 dengan harapan mudah-mudahan IJTI semakin tumbuh dewasa dan menjadi perhimpunan media yang terus makin profesional dan membanggakan bagi kita semua. Jadi tema kebebasan pers di era kemerdekaan ini sendiri sengaja kita ambil sebagai langkah untuk menjawab ruang hampa yang ada di rekan-rekan selama ini. Jadi bebas dan merdeka itu adalah dua kata kunci yang menjadi impian kita insan pers hari ini gitu. Di sisi lain sangat banyak sekali kasus-kasus pelecehan, kasus-kasus diskriminatif, kemudian kasus-kasus teror kepada pers yang sampai hari ini banyak hanya diselesaikan dengan cara persuasif gitu, tidak ada efek jera. Jadi kita mendorong dengan acara ini ada titik temu antara insan media, aparat penegak hukum, dan Muspida sendiri bagaimana menyikapi supaya benar-benar integritas kita menjadi seorang pewarta, integritas kita menjadi media itu benar-benar terlindungi. Kebebasan pers di Indonesia menunjukkan tren menurun selama 3 tahun terakhir. Mulai tahun 2022 yang semula 79,62 poin turun menjadi 72,89 pada 2023. Sementara pada tahun 2024 anjlok menjadi 68,83 poin dan perlu menjadi perhatian serius semua pihak. Dari Kota Mataram, Ebi Kusuma melaporkan. Ragam cara digelar untuk merayakan kemerdekaan seperti para siswa sekolah dasar di Kabupaten Lombok Barat yang menggelar parade drum band mengelilingi kota Gerung pada Selasa sore. Para siswa dari puluhan sekolah hadir dengan mengenakan pakaian adat dan kostum merah putih. Sebanyak 40 sekolah dasar dan menengah turut ambil bagian untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan bakat berkesenian kepada para siswa. Kegiatan itu juga sebagai ajang silaturahmi antar sekolah, sekaligus mempromosikan potensi sekolah kepada masyarakat. Alhamdulillah hari ini drum band ini diikuti oleh lebih dari 40 sekolah yang terdiri dari SD, SMP. Kami berharap ada beberapa sekolah yang kolaborasi dengan TK terdekat. Itu yang menunjukkan bahwa kita ini adalah satu kesatuan. Tapi
digelar itu? Kegiatan dalam rangka HUT Lombok Barat ini kita gelar 3 hari, mulai dari Gerak Jalan Indah, kemudian hari ini ada defile drum band dan besok ada karnaval. Termasuk cilnya, pembawa bendera, pianika, dan alat lainnya. Itu sudah lumayan lama dipersiapkan kita ya? Ya kan setiap tahun itu karena itu sudah rutinitas ya. Ini anak-anak mengikuti ekstra drum band. Gimana harapannya ini? Harapan ke depan supaya Dikbud lebih meriah lagi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena ini juga menumbuhkan kreativitas anak, skill anak, dan rasa cinta terhadap tanah air. Gimana? Jalan kencang. Lumayan jauh jalannya ya? Ya. Sudah berapa lama latihannya? Gimana jalannya? Seminggu. Selain mendorong inovasi berkelanjutan, Pemda juga berharap pihak sekolah terus mengasah diri untuk meningkatkan bakat dan minat siswa untuk berprestasi. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Seorang mantan tenaga kerja Indonesia bernama Jumain warga Dusun Temas Desa Sesor, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, sukses membudidaya jamur tiram di lahan miliknya. Jumain merintis usaha jamur tiram sejak 5 tahun lalu bersama sang istri setelah ia kembali dari negeri jiran usai menjadi PKI. Cuaca desanya yang sejuk dan cocok untuk membudidayakan jamur menjadi modal awal ketertarikannya memulai usaha keluarga tersebut. Budidaya jamur juga dinilai mudah karena tidak terlalu membutuhkan perawatan yang ekstra. Ia membudidaya 7.500 balok jamur dalam 2 ruangan khusus yang dibangun di atas lahan seluas 5 aren. Tak hanya dapat mempekerjakan warga sekitar, kini usaha jamur tiram milik Jumain mampu meraup omset hingga belasan juta rupiah per bulan sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan membiayai sekolah anak-anaknya. Selain memenuhi kebutuhan pasar lokal dan menjualnya secara online, saat ini para pengepul atau pedagang juga datang sendiri ke lokasi budidaya untuk membeli jamur hasil panen yang dijual rata-rata Rp20.000 per kilogram. Ya kalau sekarang alhamdulillah ada dapat mencukupi kebutuhan keluarga, ada untuk biaya anak sekolah, dan alhamdulillah juga adalah lebihnya sedikit. Ya saya keluar masuk Malaysia sudah 5 kali dan pulang yang terakhir saya pulang 2018. Langsung juga budidaya ini? Ya jamur tiram ini dimulai tahun 2019. Apa alasannya Pak Jum untuk budidaya jamur tiram? Kalau dulu sih di budidaya jamur tiram ini kan ada kelompok ibu-ibu, jadi istri saya ikut, lama-lama saya yang membantu, akhirnya sekarang saya yang terjun langsung bantu istri sekalian untuk mengembangkan. Oh langsung budidaya. Ya. Tapi hasilnya cukup menjanjikan? Ya bisa dikatakan menjanjikan. Jumain berharap kesuksesannya membudidaya jamur dapat ditiru oleh warga di desanya sebagai salah satu solusi memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak kemarau saat ini. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahya Par, mewakili kru SSC yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.